Selamat pagi juga. Silakan duduk. Oke, Ibu minta tolong Lovelyn untuk memimpin doa. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih Lovelyn. Oke, kelas 5A. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Berapa orang di sini? Oke. Masuk semua, bagus. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Nah, sebelum memulai Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah membuat masakan mie instan? Wih, hampir semua. Coba, Eca, bagaimana caranya? Awal-awal itu siapkan panci. Habis itu isi panci dengan air. Oke. Hidupkan kompor. Terus? Tunggu sampai menggerak. Mendidih. Habis itu? Masukkan mie. Masukkan mie-nya. Oke, bagus. Diaduk-aduk. Oke. Matikan kompor. Dicurahkan ke mangkok. Oke, dicampur dengan bumbunya ya? Iya. Oke, sip, bagus. Tepuk tangan tuh Eca. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, nanti anak-anak akan mengidentifikasi prinsip-prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Nah, nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Sebelum kita masuk ke materi, kita senang-senang dulu. Tahu lagu Balonku Ada? Tahu? Nah, kita nyanyikan itu dulu. Bentar ya, Ibu putar dulu. Silakan berdiri. Berpikir komputasional ada 4 prinsipnya. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Prinsip abstraksi. 4. Algoritmanya. Semua berkaitan untuk memecahkan masalah. Oke, tepuk tangan boleh. Oke, siap? Berpikir komputasional ada 4 prinsipnya. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Prinsip abstraksi. 4. Algoritmanya. Semua berkaitan untuk
untuk memecahkan masalah. Oke, silakan duduk. Oke, tadi kita udah senang-senang nih dengan lagu. Ya. Sekarang anak-anak Ibu minta untuk fokus ke layar, ya. Sambil mendengarkan suara Ibu. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Tahu robot? Atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Nah, berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer, ya. Nah, 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Tadi lagunya ingat ya tadi ya. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Ketiga, keempat, algoritma. Oke, kita bahas satu persatu. Bu, apa sih dekomposisi? Oke. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa sih? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menanam pohon di halaman rumah. Dekomposisinya apa sih, Bu? Yang pertama adalah kita menentukan lokasi untuk menanam. Kedua, menyiapkan alat, yaitu cangkul, ember, dan lain-lain. 3, menggali tanah. 4, menanam bibit pohon. 5, menyiram dengan air. Ingat, dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian. Ini masalah besarnya adalah menanam pohon di halaman rumah. Nah, ini sudah kita pecahkan satu persatu supaya bisa menanam pohon. Sampai sini paham? Oke, siap dilanjutkan? Oke, Ibu lanjutkan ya. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya adalah membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ya, contohnya berangkat ke sekolah, ya kan? Polanya kita harus bangun tidur dulu, ya kan? Mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah. Coba lihat gambar yang di bawah. Ini gambar apa? Persegi ini? Persegi? Oke, berarti selanjutnya apa? Oke, berarti sudah bisa mengenal pola ya. Polanya adalah persegi, lingkaran, persegi, lingkaran. Sip, bagus, tepuk tangan. Mantap nih. Oke, lanjut. Abstraksi. Itu adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial, berarti yang paling penting, ya. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contohnya, ya, saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh, benar enggak? Ya kan, supaya bisa maju ke depan. Lalu menjaga keseimbangan, betul atau tidak? Ya. Dan mengerem supaya tidak menabrak. Nah, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara detail setiap gear, rantainya bekerja, atau bahan pembuat bannya. Perlu enggak? Tidak perlu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh dibuang, itu abstraksi.
Jadi kita hanya mengambil yang pentingnya saja, ya. Yang tidak penting buang jauh-jauh, ya. Buang jauh-jauh. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, paham ya? Sekarang lanjut ke algoritma, yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Jadi ini yang paling terakhir. Nah, ciri-cirinya adalah utamanya jelas, pasti ya, tidak ambigu. 3, pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-harinya adalah resep makanan, ya kan? Terus tadi ada contoh dari Eca memasak mie instan. Nah itu juga algoritma, ya. Sampai sini paham enggak? Oke. Nah, petunjuk perakit mainan. Pernah beli mainan? Yang bongkar pasang? Pasti ada petunjuknya kan? Nah, itu algoritma namanya, ya. Atau tutorial cara melakukan sesuatu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya. Nah, oke. Sekarang kita sambil bermain games, ya. Ibu tampilkan dulu. Oke. Sudah siap bermain games? Oke, Ibu klik ya, mulai bermain. Nah, di sini situasinya adalah kamu ditugaskan untuk mengorganisir acara ulang tahun teman di sekolah. Acara ini melibatkan 50 siswa dan harus selesai dalam 2 minggu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan tugas besar ini? A. Langsung mulai membeli semua keperluan sekaligus. B. Membagi tugas menjadi perencanaan, dekorasi, makanan, hiburan, dan undangan. C. Menunggu sampai seminggu sebelum acara baru dimulai. D. Menyerahkan semua tugas kepada satu orang. Oh, kita klik benar enggak ya? Oke, jawabannya benar. Bagus. Ingat, dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, lanjut. Perhatikan urutan buah-buahan berikut. Apel, jeruk, pisang. Apel, jeruk, pisang. Benar enggak nih? Oke, Ibu klik ya, pisang. Jawabannya benar enggak? Benar lagi, berarti udah mulai paham nih pengenalan pola ya. Sekarang abstraksi. Kamu ingin mengajarkan adik cara membuat mie instan. Adik masih kelas 3 SD dan mudah bingung dengan instruksi yang terlalu detail ya. Pilih informasi mana yang penting untuk diajarkan kepada adikmu. Yang mana? Yuk dipikirkan dulu. Yang pertama yang mana? Oke, Ibu klik ya, rebus air sampai mendidih, terus masukkan mie ke dalam air, lalu tunggu 3 menit, tambahkan bumbu. Terus ada lagi enggak? Sejarah penemuan mie instan ini penting enggak? Berarti harus dibuang jauh-jauh ya. Coba kita lihat submit jawaban, benar enggak? Jawabannya benar. Bagus. Lanjut. Sekarang adalah algoritma terakhir. Situasinya adalah kamu ingin mengajarkan adik cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penyakit. Urutan langkah sangat penting agar tangan benar-benar bersih. Susun urutan langkah mencuci tangan yang benar dengan drag and drop. Nah, yang pertama, langkah pertama yang mana? Oke, Ibu tarik ya, basahi tangan dengan air. Terus
Oke, tuang sabun ke telapak tangan. Langkah ketiga, gosok dengan sabun 20 detik. Lalu bilas dengan air bersih. Lalu terakhir, keringkan dengan handuk. Coba kita cek urutannya. Ye, benar lagi. Bagus, berarti kelas 5A ini pintar-pintar nih. Tuh, ya, poinnya 100. Semangat. Mantap, bagus. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi ke dalam kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini nanti akan mempresentasikan tentang dekomposisi. Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengenalan pola. Kelompok 3 abstraksi. Kelompok 4 algoritma. Oke, sip. Sekarang Ibu akan bagikan lembar jawabannya. Silakan duduk yang rapi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, yang pertama adalah menuliskan nama ketua kelompoknya dulu, lalu anggota-anggotanya. Silakan. Kelompok 1. Ya, dapatnya dekomposisi ya. Ya kan? Oke. Masalah besarnya apa? Membersihkan kelas. Oke, membersihkan kelas. Berarti kalau kalian mau membersihkan kelas, bagian-bagian pekerjaan apa saja yang bisa kalian lakukan? Menyapu lantai kelas. Oke, dan seterusnya ya. Nah, bisa didiskusikan lagi dengan temanmu. Kelompok 2. Dapatnya apa tadi? Pengenalan pola. Oke. Nah, kegiatan pagi yang selalu sama kamu lakukan setiap hari sebelum sekolah apa? Bangun pagi, apalagi mandi. Oke, sip, bagus. Dilanjutkan ya, lanjutkan diskusinya. Kelompok 3 dapatnya abstraksi ya. Oke. Ini apa masalahnya? Oh, ulang tahun ya. Dengan budgetnya yang terbatas atau kurang. Nah, kalau anggarannya terbatas, hal apa yang bisa kalian abaikan? Berarti yang tidak penting nih dari beberapa nih, ada 7. Dekorasi balon, fotografer dan fotografer profesional. Oke, berarti yang lainnya penting ya? Oke, sip, bagus. Lanjutkan. Ini kelompok 4. Dapatnya algoritma. Oke, algoritma nih paham ya? Algoritma itu urutan ya. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan agar bisa memasak nasi goreng? Menurut kalian? Apa? Di wajan. Coba. Oke, menyiapkan bahannya dulu ya. Itu ada. Tinggal kalian urutkan. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Nanti langsung presentasi, oke? Silakan dijawab. Silakan kelompok dekomposisi.
Oke, dari kelompok yang lain, apakah ada yang tidak setuju dengan jawaban kelompok 1? Sudah benar? Sudah tepat? Oke, tadi yang pertama apa? Langkahnya, dekomposisinya? Pembagian tugas. Kedua? Oke, menyapu lantai kelas. 3? Mengepel lantai jika diperlukan, oke? Membersihkan papan tulis, oke, betul? Mengelap meja dan kursi. Ada lagi? Oke, mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat sampah. Ada lagi? Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan. Ya. Masalah besarnya adalah membersihkan kelas. Nah, tadi sudah diurutkan. Gimana sih caranya supaya kelasnya bersih? 1 tadi sudah disebutkan oleh Santa ya. Pembagian tugas, berarti ada yang dibagi tugasnya. Yaitu ada yang membersihkan lantai ya kan, dan lain-lain. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok dekomposisi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Luar biasa. Aktivitas diskusi. Tempatilah angka yang berulang di bawah ini. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 10, 20, 30, 40, dan 50. 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. B. Pola kegiatan sehari-hari. Tuliskan 3 kegiatan yang selalu kamu lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Biasanya bangun pagi, mandi, habis itu sarapan. Oke. Sebentar, Ibu lihat ya. Untuk pola angkanya, lengkapilah angka yang berulang di bawah ini. Yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, titik, 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 titik. Jadi polanya berapa? Setelah 8, 10. Setelah 10, 12, 12. Kok 13? Harusnya adalah 14. Nah, polanya error ini. Tidak apa-apa. Ada 2 yang benar, ya. Sekarang yang kedua. 10, 20, 30. 10, 50. Oke, benar. Nomor 3. 1, 3, 5, 7. Setelah itu 9. 11. Oke, berarti polanya selisihnya berapa ini? 1 ke 3? 2. Pintar ya, Tan. Oke, yang B, pola kegiatan sehari-hari, yaitu 1 bangun pagi, 2 mandi, 3 sarapan. Oke, yang B benar, yang pola angka cuma salah 1, udah apa-apa ya. Kalian sudah berusaha dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok pengenalan pola. Luar biasa, bagus. Silakan. Silakan kelompok 3. Aktivitas diskusi. 1. Situasi atau kasus. Sarah akan ulang tahun ke-11. Dia ingin pesta yang berkesan. Oke, yang penting apa? Budget total yang tersedia, Oke. tamu yang diundang, Oke. lokasi pesta, rumah atau gedung, menu makanan utama, hiburan atau entertainment. Nah, yang tidak penting apa? Dekorasi balon, Oke. fotografer profesional. Oke. Beri tepuk tangan, benar loh. Ya. Sekarang ke terakhir, algoritma. Silakan. Aktivitas diskusi. Memasak nasi goreng.
Suaranya keras, Ari, nggak kedengaran? Langkah 1. Siapkan bahan nasi, telur, bawang, kecap, sayuran. 2. Panaskan minyak di wajan. 3. Tumis bawang sampai harum. 4. Lalu masukkan telur dan orak-arik. 5. Tambahkan nasi aduk rata. 6. Kecap dan sayur masak 5 menit. 7. Sajikan selagi hangat. Oke, beri tepuk tangan, benar jawabannya. Ya, yang pertama adalah berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsip. 1 adalah dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu apa? Silakan. Adalah cara yang memecahkan masalah atau bisa menjadi bagian-bagian kecil yang Oke. Sederhananya, dekomposisi itu adalah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. adalah kemampuan untuk melihat keteraturan, kesamaan, atau urutan yang berulang dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Abstraksi adalah cara berpikir yang fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu untuk memahami atau menyelesaikan masalah. Oke, cukup panjang tapi intinya adalah abstraksi itu adalah fokus pada yang penting, buang jauh-jauh yang tidak penting. Nah, itu adalah abstraksi. Oke, terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah lurus dan logis. Oke. Masalah. Sip, benar. Intinya adalah algoritma itu adalah langkah-langkah yang urut, logis, dan sistematis. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Siapa yang berani menjawab? Oke, siapa? Oke, Jonathan. B, coba Ibu klik ya. Oke, jawabannya benar. 2. Diberikan urutan angka 2, 4, 6, 8, titik-titik 12. Apa? Timothy? Oke, Ibu klik ya. Oke, benar jawabannya. Nomor 3. Dalam konsep abstraksi, hal yang paling penting adalah yang mana? Lovelyn? Fokus pada informasi penting dan menghasilkan detail Oke, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Betul. Nomor 4. Ciri utama dari algoritma yang baik adalah apa, Joan? Coba Ibu klik ya. A. Oh, benar jawabannya. Terakhir, seorang siswa ingin membuat robot penyortir bola berdasarkan warna. Urutan berpikir komputasional yang tepat adalah Elena? Hah? B. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, benar. Wah, mantap nih. Sempurna. 5 soalnya dijawab dengan baik. 4 prinsip berpikir komputasional tadi apa? 1. dekomposisi. 2. Pola. 3. Algoritma. Oke, sip. Mantap. Nah, setelah mengikuti pelajaran ini, gimana perasaannya? Senang nggak? Apa yang membuatmu senang? Seru. Serunya di mana? Saat presentasi. Lalu apa lagi? Kuis. Berdiskusi apa lagi?
Joget. Nah, bernyanyi. Silakan Jonathan memimpin doa. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Salam Maria dalam nama Tuhan. Kudus, amin. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.